Perkenalkan, nama saya Arfia Kristy Marlay dari kelas A1 dengan NIM 1904016065. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan papan plastik. Tetapi, sebelum kita masuk ke prosesnya, mari kita mengetahui apa itu papan plastik atau wood plastic composite. WPC atau wood plastic composite merupakan material campuran kayu plastik di mana kayu dan plastik dilebur dan dicampur menjadi satu untuk membentuk suatu material baru. WPC juga dibuat sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan material kayu solid sebagai material untuk bahan bangunan. WPC adalah alternatif pengganti kayu di masa kini karena harga kayu yang semakin meningkat dan eksploitasi penggunaan kayu yang membuat kita harus mulai melestarikan kayu. WPC dibuat dengan komposisi serat plastik 50% dan serbuk kayu 50%. WPC dapat memberikan kekuatan dan keindahan yang menyerupai kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan polimer atau plastik. Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan papan plastik. Proses yang pertama adalah persiapan dan pencampuran bahan. Bahan inti untuk membuat produk WPC adalah plastik dan kayu. Bahan pertama adalah plastik. Plastik yang didaur ulang ini dibersihkan dan diolah menjadi butiran biji plastik. Dan yang kedua adalah kayu. Kayu adalah komponen utama selain plastik dari WPC. Kayu tersebut sebelumnya diproses agar berbentuk tepung atau biji-biji kayu kecil. Dalam proses pencampuran bahan, tepung atau biji kayu yang digunakan dalam pembuatan WPC harus mengandung air dengan jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kayu di alam. Maka dari itu, sebelum dimasukkan ke dalam mesin pencampur kayu, akan dipanaskan dan dikeringkan sampai tidak memiliki kandungan air. Pada saat yang sama, biji plastik dipanaskan hingga mencair atau yang biasa disebut resin. Bahan-bahan tersebut dicampur bersama dengan zat aditif sampai plastik ditutupi atau encapsulate, seluruhnya oleh tepung kayu. Jika saat membuat produk PVC tidak ada kayu tepung yang digunakan, maka hanya plastik dan aditif yang bisa dicampurkan. Bahan untuk lapisan WPC berbeda-beda sesuai dengan perusahaan, namun secara umum bahan pelapis tersebut adalah plastik dan zat aditif seperti pewarna. Yang kedua adalah ekstrusi bahan yang sudah dicampurkan. Campuran yang telah dipanaskan didorong melalui saluran yang biasanya rangkaian berisi 4-8 pelat logam pemotong. Alat ini berfungsi untuk membentuk produk menjadi bentuk yang diinginkan. Campuran pelapis diberikan pada saat saluran terakhir, di mana WPC telah terbentuk. WPC lebih besar ketika mereka meninggalkan saluran. Ekspansi ini dikenal sebagai free foaming. Saat ini, beberapa produsen memindahkan produk yang baru diekstrusi segera ke kamar vakum. Hal ini menyebabkan proses ekspansi free foam masih tetap terjadi, menghindari terbentuknya kerak di permukaan dan melembutkan material. Proses ini digunakan untuk menghasilkan produk yang harus memenuhi standar yang tinggi. Yang ketiga, ada pendinginan WPC. Produk yang sudah memiliki bentuk yang benar tetapi masih sangat panas sehingga produk belum kaku. Kekakuan akan terjadi bila produk sudah dingin. Kebanyakan pabrik melakukan pendinginan dengan penyemprotan air pada produk saat melewati jalur produksi. Tapi itu hal yang sulit karena satu kesalahan yang terjadi saat penyemprotan dapat menyebabkan bagian tertentu mengembang. Sebagian produsen mendinginkan produk dengan udara atau secara alami. Pengiriman produk melalui beberapa jalur memutar yang berdekatan sehingga produk dapat mendingin di perjalanan.
Belakangan ini diterapkan pendinginan radial untuk setiap sisi produk sehingga pendinginan bisa merata. Namun, kegagalan tidak dapat dihindari. Produk yang gagal akan disiapkan untuk kemudian dicampur ke dalam campuran yang akan dilelehkan. Yang keempat, ada penyelesaian, pemotongan, dan penyimpanan. Kemudian, sekarang produk ini telah mendingin sampai titik di mana permukaan produk bisa mendapatkan cetakan air pada permukaannya. Proses mencetak ini menggunakan roda besar yang pada roda tersebut terdapat cetakan berbentuk serat kayu atau bentuk lain sesuai dengan karakteristik produk. Pada proses ini, produsen menambahkan zat aditif lain. Salah satunya adalah zat aditif yang digunakan untuk menjaga WPC agar tidak memudar jika terkena sinar matahari langsung. Setelah itu, dilakukan pengecekan ulang kepada produk untuk memastikan apakah produk sesuai dengan yang diinginkan, pemotongan produk sesuai dengan panjang yang diinginkan, serta penumpukan produk untuk dikemas dan disimpan. Namun sering terjadi masalah, yaitu produk tidak dibiarkan cukup lama untuk mendingin sehingga dibawa dan diedarkan dalam keadaan masih hangat, sehingga dapat merubah sifat-sifat mekanik dari WPC itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan papan plastik. Semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya dan terima kasih.